Ternyata menjadi seorang YouTuber seperti ini rasanya. Apakah Anda tertarik untuk menjadi YouTuber? Silakan Anda ikuti penjelasan dalam video ini. Sebagian besar orang tertarik menjadi YouTuber hanya karena merasa YouTuber itu bisa menjadi profesi yang sangat-sangat menguntungkan karena mendapatkan penghasilan yang sangat besar dengan cara yang mudah. Padahal ketika menekuni profesi sebagai seorang YouTuber, itu bukanlah suatu hal yang mudah karena di dalamnya penuh dengan banyak tantangan, bahkan harus berhadapan dengan hasil yang diperoleh terkadang tidak memuaskan. Sekalipun memang ya, berbicara soal hasil kan itu masing-masing orang bisa berbeda-beda. Ada mungkin orang yang sudah cukup puas dengan penghasilan 1 juta 1 bulan, tapi bisa jadi ada yang tidak puas dengan penghasilannya mungkin 10 juta 1 bulan. Dalam artian kata, semua sesuai dengan apa yang dilakukan. Channel Jejak Saham ini sudah saya bangun sejak kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, dan kemudian mulai aktif upload video setelah kisaran 1 tahun 2 bulan kemarin. Dan itu memang penuh dengan banyak tantangan, dan saya sendiri awalnya tidak terlalu optimis ya, apakah channel ini akan bisa dimonetisasi, apakah channel ini akan bisa berhasil. Namun satu hal yang menjadi pendorong bagi saya ketika memulai channel ini, saya tidak terlalu memfokuskan pada nanti seberapa besar hasil yang akan saya dapatkan. Ya, bagi saya seberapa saja yang bisa saya dapatkan itu tidak terlalu saya pusingkan. Yang penting saya bisa menyalurkan apa yang menjadi keinginan saya. Saya ingin berbagi tentang informasi dalam investasi saham khususnya, karena bagi saya di dalamnya juga akhirnya menjadi suatu pembelajaran baik dalam investasi saham juga dalam kehidupan sehari-hari saya. Seperti yang Anda lihat di sini, untuk subscriber saya sampai dengan tanggal 12 bulan Oktober 2024 ini ada di 2.270-an, dan total video yang sudah saya upload ada di kisaran 310 video. Channel ini sendiri mulai dimonetisasi di kisaran tanggal 22 April kemarin. Artinya sampai dengan bulan ini sudah ada di kisaran 5 bulan lebih. Channel ini dimonetisasi dengan estimasi pendapatan yang bisa Anda lihat di sini di bawah, sudah ada di kisaran 1.970.513 rupiah. Artinya kalau dirata-ratakan pendapatan saya di sini per bulannya tidak mencapai 400.000. Ini pun dengan catatan ada beberapa subscriber yang turut membantu berikan donasi dalam bentuk super thanks, juga berlangganan. Jadi ini tidak murni saya dapatkan hanya dari AdSense saja. Mungkin kalau hanya dari AdSense ini hanya di kisaran 1.700.000-an. Jadi kalau dibagi di kisaran 5 bulan, maka pendapatan saya hanya di kisaran 300-an, 320.000 lah per bulan kalau dirata-ratakan sejak awal dimonetisasi channel ini. Nah, tentu dari sini Anda sudah bisa mengambil gambaran bahwa memang menjadi YouTuber itu ya tidak seindah yang dibayangkan dari awal, walaupun juga memang tidak seburuk yang dianggap oleh sebagian orang, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi berkaitan dengan hasil dalam bentuk pencapaian uang monetisasi, ya tentu itu bisa berbeda-beda. Bagi sebagian orang mungkin dengan pendapatan 300 per bulan, ya akan dengan mudah dia berkata lebih baik berhenti menjadi YouTuber. Sementara bagi sebagian orang ya itu hal yang normal. Bahkan mungkin bagi sebagian orang sudah sangat bersyukur jika bisa mendapatkan 300.000 dalam 1 bulan hanya dengan membuat konten di YouTube. Sementara kalau bagi saya sendiri, ya dalam hal ini pendapatan yang saya dapatkan ya saya sangat mensyukuri akan hal ini, karena yang pertama saya bukan hanya sekedar mencari keuntungan dari
monetisasi YouTube ini yang ada, tetapi yang saya dapatkan juga keuntungannya yaitu saya bisa lebih mengedukasi diri saya sendiri, sekaligus juga berjalan bersama saya bisa berbagi, dan ternyata itu juga bisa mengedukasi yang lain, terutama investor-investor pemula dengan pengalaman-pengalaman yang saya alami di investasi saham. Saya bagikan informasi-informasi yang ada, akhirnya juga itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, dan bagi saya sendiri itu sudah sangat-sangat sudah sangat-sangat menyenangkan lah, bisa berguna, bisa bermanfaat bagi orang lain, sekalipun memang ya masih dalam banyak keterbatasan berkaitan dengan kualitas video yang ada, berkaitan juga dengan kualitas materi yang ada, termasuk juga dalam kualitas pemaparan materi yang ada. Tapi ya inilah yang bisa saya bagikan, dan saya bersyukur sampai sekarang ini sudah ada 2.000 lebih yang menjadi subscriber. Hanya dalam kurang lebih 1 tahun saya membangun channel ini. Suka duka dalam menjadi seorang YouTuber juga itu ya terbilang cukup banyak ya. Banyak juga sukanya, tapi juga banyak dukanya. Banyak juga senangnya, tapi banyak juga susahnya. Senangnya ketika ada yang merasa konten-konten di channel ini bermanfaat, tetapi juga susah ketika terus berusaha mengimbangi pertumbuhan konten ini dengan kualitas baik video maupun materi yang dibagikan. Nah, ini tentu suatu hal yang tidak mudah ya, karena kan menjadi YouTuber kita sendiri yang harus menjadi sutradaranya kalau dalam sebuah film, kita yang harus jadi aktornya, kita yang harus jadi penulis skenarionya, kita juga yang harus mengatur segala sesuatunya lah. Pokoknya kita sendiri yang mengatur baik waktunya dan atau jadwalnya dan lain sebagainya. Tentu dengan kesibukan-kesibukan yang ada ini juga bukanlah suatu hal yang mudah, di mana sudah berusaha memberikan yang terbaik, tapi namun belum tentu juga bisa menjadi yang terbaik bagi yang lainnya. Tapi setidaknya ya sudahlah, sudah bisa berbagi. Soal nanti hasilnya seberapa dalam hal monetisasi ya itu urusan belakangan lah. Itu bagi saya ya bonus lah. Bonus ketika saya bisa berbagi informasi, ketika saya bisa upgrade kemampuan saya juga bisa senang dengan bisa berbagi kepada yang membutuhkan. Ya bagi saya itu, kalau soal monetisasinya bonus. Maka kalaupun pendapatan sampai sekarang ini jika dirata-ratakan hanya 300-an ribu rupiah dalam 1 bulan, ya tentu kalau dihitung dari nilainya ya kecil. Karena pendapatan ini juga kan tentu bukan murni ya, sebagai seorang yang memulai menjadi YouTuber dengan kemampuan yang sangat terbatas. Saya setidaknya kalau hitung-hitungan sudah juga pernah mengambil kursus online ya untuk menjadi seorang YouTuber. Ya itu juga lumayan dana yang harus saya keluarkan. Belum juga saya harus membayar biaya langganan untuk aplikasi yang saya pakai. Bahkan terkadang untuk menemukan pengalaman-pengalaman baru dalam investasi saham untuk saya jadikan bahan review saya, ya saya harus juga mengikuti membeli saham yang sebenarnya ya boleh dibilang terkadang agak bertentangan dengan apa yang saya sampaikan. Tapi untuk menjadi pembelajaran supaya saya paling tidak tahulah, oh ternyata beli saham seperti ini begini, beli saham seperti ini begini, dan itu yang saya jadikan konten untuk saya bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Jadi berbicara dari modal, baik itu modal uang, modal waktu, tenaga, dan lain-lain sebagainya, ya sejauh ini dengan sudah bisa ada penghasilan di kisaran 5 bulan lebih ini, ya hitung-hitungannya sebenarnya sangat sedikit yang bisa didapatkan. Tetapi itu jika hanya dinilai dari uangnya. Tapi kalau dinilai juga dari manfaatnya, baik untuk saya secara pribadi maupun juga untuk teman-teman yang sudah menjadi subscriber di channel ini, bahkan mungkin yang tidak subscribe tapi masih mengikuti channel ini, itu sudah menjadi suatu keuntungan yang bagi saya cukup besar. Karena pernah juga saya bagikan di channel ini bahwa salah satu tujuan investasi itu adalah ketika nanti kita juga akhirnya bisa berbagi dengan orang lain. Bukan cuma sekedar uang, tapi juga bisa berbagi ilmu, bisa berbagi pengalaman, dan lain-lain sebagainya untuk juga bisa berguna bagi orang lain. Jadi teman-teman, bagi Anda YouTuber pemula, entahkah Anda membahas tentang finansial atau
kesehatan atau olahraga ataupun apalah nice yang Anda ambil, jangan terlalulah memasang target terlalu tinggi jika memang secara ya kemampuan Anda juga keuangan Anda masih terbatas. Ya janganlah menyamakan dengan artis yang hanya dalam hitungan mungkin bulanan mereka sudah bisa langsung monetisasi dan bahkan penghasilannya itu cukup besar ya, karena memang mereka sudah terkenal ya, tidak seperti mungkin ya kita yang memang memulai dari yang tidak tahu apa-apa dalam dunia YouTube, tidak dikenal sama sekali, cuma berbagi ya sebatas apa yang kita miliki dengan dana yang terbatas, waktu terbatas, kemampuan yang terbatas. Janganlah terlalu berharap yang lebih tinggi. Saya belajar ini juga dari investasi saham, bahwa soal nanti keuntungan sebenarnya itu hanyalah bonus. Yang terpenting kalau berinvestasi saham kan yang penting ya pilih saham yang bagus, sabar, menunggu, ya sudah. Sama juga dengan kita menjadi YouTuber. Yang penting kita sudah berbagi apa yang bisa kita bagikan kepada yang lain. Soal nanti hasilnya seperti apa, apakah akan ada yang suka, ada yang menjadi subscribe, kemudian kita akhirnya bisa monetisasi, dan berapapun penghasilan kita dalam sebulan, anggap saja itu sebagai bonus saja, bukan target utama kita. Monetisasi itu, uang itu, tetapi itu cukuplah jadi sebagai bonus bagi kita. Intinya jika memang konten yang kita bagikan bermanfaat, juga seiring waktu pasti itu akan bertumbuh ya secara pendapatan. Tapi kalau kita terlalu fokus pada pendapatan, tentu ya dengan gambaran yang sudah saya bagikan ini, yang terkadang harus upload video dalam satu hari 2 video dengan pendapatan hanya di kisaran 300.000 satu bulan, sebenarnya ya kalau hitung-hitungannya rugi. Udah rugi waktu, rugi tenaga, rugi uang, tentu ya rugilah. Bukan lagi untung, tetapi sebenarnya rugi. Namun ya itulah, karena buat saya itu hanya menjadi bonus yang kalaupun nanti ke depan memang itu rezeki saya ya, dan bisa mendapatkan lebih lagi di channel ini ya, saya juga akan tetap bersyukur. Kalaupun ya cuma seperti ini ya tidak apa-apa, setidaknya kembali lagi. Intinya bagi saya menjadi seorang YouTuber, entahkah kita membahas tentang hal apapun, ya intinya berbagi manfaat lah bagi orang-orang lain. Apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita ketahui, ya kita berbagi manfaat lah dengan orang lain. Soal nanti kita dapat uang berapa, ya mau menangis kita dengan hasil pencapaian kita ataupun kita mau tertawa, sebenarnya itu kembali ke pilihan kita. Sekali lagi ya 300.000 dalam satu bulan bagi sebagian orang mungkin akan menangis, tapi bagi sebagian orang ya akan dengan rendah hati, dia pasti ya sudah terima hasilnya. Termasuk saya sangat-sangat menikmati hasil yang saya dapatkan ini. Intinya bagi saya menjadi seorang YouTuber itu sangat menyenangkan dan juga bermanfaat, baik untuk kehidupan seharian saya, juga saya yakin juga bisa bermanfaat bagi teman-teman subscriber yang sudah mengikuti channel ini. Dan jika Anda ingin mungkin dapat hal-hal yang lain berkaitan dengan perjalanan saya menjadi seorang YouTuber, ya bisa Anda tuliskan di kolom komentar. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, atau mungkin Anda akan memberikan saran untuk YouTuber ini ke depan lebih baik lagi, bisa Anda tulis di kolom komentar. Untuk juga mungkin nanti ke depan saya akan buatkan konten-konten dengan topik yang berbeda. Ini bisa menjadi awal lah untuk saya membahas tentang bagaimana menjadi seorang YouTuber yang membahas tentang investasi saham. Bagi Anda yang mungkin menonton video ini tapi membahas topik-topik yang lainnya, tidak apa-apa, silakan Anda tuliskan komentarnya, ataupun mungkin Anda mau bertanya tentang pengalaman hal-hal apa yang sudah saya lakukan dalam membangun channel ini, ya dengan segala keterbatasan saya, apa yang saya pahami akan coba saya bagikan untuk Anda. Silakan Anda tulis di kolom komentar, bahkan pun bisalah kalaupun memang banyak yang berminat, ya bisalah kita buat satu grup lah diskusi untuk hal-hal seperti ini. Oke teman-teman, bagi Anda mungkin yang ya lagi berjuang untuk dimonetisasi, ya tetap semangat saja. Intinya pesan saya, jangan terlalu fokus pada monetisasinya. Selama Anda bisa membuat video-video yang bermanfaat, percayalah hasil tidak akan mendustai usaha Anda. Selama usaha Anda baik,
kemudian usaha Anda itu bermanfaat untuk orang lain, hasilnya juga pasti Anda akan dapatkan. Tapi ingat, masing-masing orang itu sudah ada rezekinya. Jangan memaksakan jika memang rezeki Anda bukan di YouTuber. Mungkin hanya lewat seperti ini bisa Anda menemukan hal-hal yang lain, bisa membawa Anda bertemu dengan pekerjaan atau profesi yang lainnya yang bisa memberikan Anda penghasilan yang sebagaimana mestinya Anda harus dapatkan. Tidak nanti harus jadi YouTuber. Jadi terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, yang sudah membantu support channel ini sampai sekarang ini terus ada, masih terus aktif, dan saya tidak tahu sampai kapan saya bisa tetap aktif di YouTube seperti ini. Dan bagi Anda yang mau belajar, sekali lagi silakan Anda tulis apa yang Anda mau, apa yang Anda ingin sampaikan, termasuk juga saran dan kritik untuk channel ini. Silakan Anda tulis di kolom komentar. Dan terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti video ini. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.